Hi babes, welcome to Kamar Gen Z, where you can get cozy. Jadi mau ngebahas tentang is it hybrid working better than on-site working. Nah kali ini aku udah menghadirkan di tengah-tengah kita ada satu Gen Z yang bekerja di industri kreatif, yaitu Langit. Hai Kamar Gen Z. Halo Kak Langit, selamat datang. Jadi Kak Langit ini brand marketing dari Going Noodles Ramen Girl, betul? Betul, brand manager di Going Noodles. Dan Brand di manager. bawah Going Noodles itu kita juga manage Ramen Girl as a brand gitu. As a brand. Dan juga itu community, dan mungkin kalau misalnya teman-teman di sini udah tahu, Ramen Girl itu kan juga memang seorang rapper ya, so she's an artist herself gitu. Jadinya kayak ya gue juga manage social media, personal branding dan lain-lain dari talent ini gitu. Oke. Nah, kalau Kak Langit sendiri itu brand manajernya itu kalau di Going Noodles sistem kerjanya apakah hybrid atau onsite atau remote itu gimana Kak? Sebenarnya tuh awalnya memang remote working ya, karena kita awalnya tuh waktu gue awal masuk tuh gue tuh sebenarnya belum ada kantornya gitu. Tapi habis itu lama-lama kita berkembang, terus akhirnya puji Tuhan sekarang udah bisa ada kantornya. Jadinya sebenarnya sekarang lebih ke hybrid sih, karena kadang kalau misalkan emang gue harus kerja dari luar rumah ataupun dari kantor ataupun di rumah, itu sebenarnya bebas-bebas aja. Tapi memang there are days yang gue tuh emang diminta untuk datang ke kantor karena untuk lebih mempermudah koordinasi juga. Terus kalau misalkan ada meeting juga kan tentu saja kita entah di kantor, di cafe, atau ketemu di tempatnya klien kayak gitu-gitu kan. Dan belum lagi kalau ada shows atau konten di mana syuting. Jadi emang kegiatannya nggak hanya di kantor aja ataupun hanya di rumah aja gitu. So I would rather call it hybrid working sih sebenarnya. Hybrid gitu. working. Oke, mungkin teman-teman Gen Z yang di rumah yang lagi nonton belum tahu nih kalau job desk dari brand manager itu apa aja sih Kak? Waduh, iya. Terlebih di creative industry. Sebenarnya mungkin setiap company atau setiap talent tuh pasti beda-beda ya. Kayak apa sih yang dikerjain gitu-gitu. Cuman kalau yang pengalaman gue pribadi, ya gue tuh lebih ke ngejagain public perception terhadap si brand yang gue manage ini, Going Noodles, terus ramen. Nah itu secara apa? Baik secara kita mempromosikan produk kita kan jadi kan lagu, konten gitu-gitu ya gitu. Jadi how we roll it out, promotionnya seperti apa, terus apa aja sih yang boleh di-post dan nggak boleh di-post. Terus bagaimana sih kita mau persepsi orang terhadap kita tuh seperti apa sih? Jadi I manage that sih sebenarnya gitu. Dan mungkin gue juga manage orang-orang yang membantu atau menjunjung brand ini gitu. Gitu sih Mayo. So far Kak Langit enjoy dengan lingkungannya dan juga job desk-nya. Enjoy banget lah dengan lingkungannya, dengan job desk-nya. Sebenarnya mungkin karena sesuai sama apa yang aku pelajarin juga kali ya di kampus, terus sama passion aku, emang orangnya kan demen ngobrol ya, terus demen sosmed is part of my daily life juga dan lain-lain. Jadi kayaknya emang sesuatu yang aku enjoy banget sih gitu. Aku kepo nih Kak, Kakak jadi brand manager itu apakah sejalan juga dengan jurusan Kakak yang tadi Kakak belum sebut? Kakak jurusan kuliahnya apa? Jurusan kuliah aku tuh sebenarnya Public Relations PR di LSPR gitu kan. Public Relations and Digital Communication. Jadi pas banget sebenarnya apa yang aku kerjain, dan masih banyak sih correlation-nya. At the end of the day kan ilkom is ilkom ya gitu. Dan di awal juga, maksudnya pas aku awal masuk kuliah kan kita belajar semuanya tuh, termasuk mass media. Walaupun sebenarnya apa yang aku kerjain sekarang tuh nggak cuma bagian PR-nya, tapi touching on marketing juga, touching on mass media communication juga, sama sebenarnya a little bit touching on PAC juga gitu, karena emang kita juga jadinya creative thinking banget untuk performance dan lain-lain kan, gitu, walaupun nggak terlalu banyak ya, gitu. Jadi emang sejalan banget. Oke, karena Kakak bilang sejalan, aku mau tahu juga dong, teman-teman di Gen Z di rumah juga mau tahu kalau misalkan project yang paling seru atau challenging di kreatif industri itu apa menurut Kakak? Seru atau challenging nih? Karena boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya ya. Sebenarnya semuanya seru. Kenapa? Karena
aku kan emang ini juga this is my first year kan. Ini aku baru 1 tahun pertama menjadi seorang full timer gitu. Walaupun sebelumnya udah part time dan lain-lain gitu. Cuman ketika kita dicemplungin langsung ke dunia kerja, padahal kita juga masih kuliah gitu, aku ngerasa kok kayaknya everyday there's a new challenge for me ya. Karena banyak banget nih hal-hal yang kayak gue gak pernah lihat ini apa ya gitu. Tapi terus habis itu gue kayak oke, gue belajar gitu. Dari sini justru gue belajar langsung prakteknya, dan gue beruntung banget punya lingkungan yang emang suportif untuk kayak it's okay to make mistakes as long as you learn from it gitu loh. Jadi dari situ justru gue punya ruang untuk belajar yang besar banget sih gitu, yang akhirnya bikin gue ngerasa justru every challenge is an opportunity for me to grow even more gitu. Jadi seru dan challenging will always be there. Tapi mungkin kalau misalkan lu pilih gue satu project, mungkin running an event yang kita ngundang artis dari luar. Oh, dari jadi mana kita itu, Kak? sempet ngundang Kemo, kalau tahu dari Korea. Dia rapper dari Korea gitu. Dan kita emang Going Noodles itu punya event juga guys. Soal kalau yang suka party ya, kita punya event namanya MSG Might Sound Good. Itu kita pernah jalanin di beberapa klub juga. Ada di pernah kita jalanin di pertama itu di Zodiac. Abis itu kita yang paling gedenya itu di Anthem Jakarta, itu yang ngundang Kemo, dan kita pernah adain juga di beberapa kota. Kayak di Solo, Jogja, Bandung, Semarang kalau nggak salah. Itu hal yang lumayan challenging karena every event you have to promote it kan. Other than organizing the event itself, lu harus bikin promotionnya gimana caranya kencang. Dan yang waktu di Anthem itu kita jual tiket dan gak murah gitu tiketnya kan. Jadi gimana caranya supaya ya balik modal kah misalnya, gimana caranya supaya promotionnya sih kenceng gitu, dan what's good for the branding itself gitu. Jadi challenge-nya tadi di promotion kalau lagi ada project itu ya, Kak? Mungkin challenging karena yang dikerjain banyak, gak cuma promotion doang gitu. Tapi ya belajar ya teman-teman gitu. Aku denger Kakak job desk-nya banyak nih, tapi Kakak enjoy. Kamu denger dari mana? Bagusan Kakak cerita. Oh iya benar. Benar juga. Tapi karena job desk yang banyak dan Kakak bilang tadi keliling, keliling lah gitu ya, pindah dari satu klub ke klub lainnya ataupun bahkan tur kota. Berarti Kakak jam kerjanya fleksibel. Fleksibel banget. Oke, mungkin aku lurusin dulu. Kalau misalkan ke kota-kota itu aku nggak ikut sih. Jadi aku ngurusinnya remotely gitu. Aku dari Jakarta, mereka yang jalan ke kota-kota, udah ada tour timnya sendiri gitu. Cuman kalau misalkan emang show di Jakarta, iya aku selalu ada juga gitu untuk take konten dan lain-lain. Job desk-nya banyak. Mungkin karena tim kita saat ini masih kecil, masih cukup kecil, tapi I would like to say that it's effective gitu loh sebenarnya. Jadi ya memang job desk-nya banyak, tapi masih wajar kok, masih bisa dikerjakan gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin fleksibel atau enggak, yes, it's very flexible. Aku bahkan pernah kayak aku bilang ke bos aku kayak, halo Pak Punten, aku mau ke Bandung besok, boleh nggak aku kerja di Bandung? Oh boleh, buka laptop kan di Bandung? Iya buka laptop Pak gitu. Tapi ya fleksibel gitu. Jadi aku kan mungkin karena kita weekend juga masih kerja ya, terus mungkin karena events itu runningnya malam gitu. Jadi of course it's fair untuk kayak ya udah aku mau bangun jam 11 hari ini gitu, boleh gitu. Tapi yang penting kerjaan dan KPI semua kena gitu. Kalau atasan Kakak kan nih Kakak dibolehin, tapi ya tetap bawa laptop gitu ya kalau mau kerja remotely. Lebih ketahui diri sih, makanya bawa laptop gitu. Atasan Kakak itu anyway Gen Z kah atau milenial? Atasan aku milenial that is very adaptable terhadap Gen Z, dan mungkin sekarang udah Gen Alpha ya masuknya teman-teman gitu. Karena kan kita udah harus menyesuaikan juga dengan audiens yang terus berubah, tren yang terus berubah gitu. Apalagi kita di entertainment industry. Jadi emang objektifnya adalah to entertain. Objektifnya adalah supaya orang yang mau nonton kita dan kena sama produk kita itu memahami apa yang message yang mau kita sampaikan, terus mereka juga enjoy dengan apa yang mau kita tawarkan gitu. Jadi ya harus preferensinya mereka dong, dan untuk mengetahui preferensi mereka ya at the end of the day they need to adapt to the Gen Zs gitu. Adapt to the Gen Zs. Lucu banget. Terima kasih Kak. Oke, karena tadi balik lagi di topik awal yang aku bilang better untuk kerja hybrid atau onsite. Tadi Kakak memilih untuk hybrid.
Atau onsite? Itu realitaku sekarang sayang. Realitanya hybrid. Gitu. Tapi bentar Kak, aku potong. Buat teman-teman di rumah boleh tulis di kolom komentar kalian memilih mau lebih suka hybrid working atau onsite working. Nanti komen yang paling bagus akan dapat giveaway, ada gift spesial dari Kode Marketing. Apa tuh giveaway-nya? Nanti kita kasih tahu ya di next episode. Oke, silakan lanjut. Oke, seru banget, seru. Baik. Tadi apa pertanyaannya? Karena kita Prefernya apa ya? Prefernya apa? Sorry. Gen Z emang suka distracted gitu ya. Sorry. Gen Z udah. Nggak apa-apa. Nah, itu kenapa? Sorry. Itu Nggak. Distracted iya, tapi justru karena mungkin kita tahu nih Gen Z itu sekarang emang konsumsi kita kan udah sosial media, apalagi aku ya maksudnya other than brand manager kan sebenarnya awalnya aku mulai as social media manager dan sampai sekarang aku masih megang sosial media. So it is required for me to still be up to trends dan lain-lain. Akhirnya konsumsi TikTok saya, konsumsi reel saya begitu tinggi ya teman-teman gitu. Dan seperti yang kita tahu itu tuh sebenarnya sangat tidak baik untuk perkembangan otak kita. Brain rot sekali saya ini gitu. Yang akhirnya bikin gitu susah fokus, susah inget hal-hal. I mean it's kind of like developing an ADHD which is kind of scary, kayak what is wrong with my brain gitu kan. Dulu tuh gue bisa baca buku panjang-panjang, sekarang kayak seteduh halaman aja kayak scroll TikTok dulu deh, lupa akhirnya isi bukunya apa gitu kan. Nah, itu yang menjadi challenge sebenarnya sekarang, apalagi dengan hybrid working where everything moves super fast. Akhirnya kok gue belakangan ini jadi mikir kayak gue lebih pengen work-life balance ya, yang kayaknya cuman bisa tercapai kalau ada struktur yang jelas, jam kerja 9 to 5, yang mungkin hanya tercapai ketika lu on-site working atau remote working sekalian, tapi sudah tersistem. Gitu. Tapi nggak tahu ya, mungkin karena gue juga belum pernah menjalani bener-bener full on-site atau full remote gitu, dan yang sekarang yang gue hadapi adalah realitanya hybrid working dengan sangat dar-dedor kesana kemari gitu ya, dan mendisiplinkan diri sendiri. Jadinya mungkin kok kayaknya enak ya ada yang ngemong sistem gitu, yang ngemong untuk lebih bikin gue lebih disiplin, lebih fokus, lebih terarah apa yang harus gue kerjain sih gini. Tapi ya gitu, maksudnya there's a price to pay kan dengan fleksibilitas ini gitu. Tapi kan nggak tahu. Kalau menurut Mayo sendiri gimana? Katanya kamu prefer hybrid working. Kalau aku kan sebenarnya belum masuk ke dunia kerja karena anyway aku masuk semester akhir kuliah nih, jadi baru mau magang. Tapi karena dengar dari cerita kakak sebelumnya aku memilih untuk hybrid working karena aku berpikir waktu yang fleksibel kan, kita bisa produktif juga di hari-hari lain atau di jam-jam lainnya gitu. Tapi dengar dari cerita kakak kalau hybrid itu ya nggak juga yang dikatakan fleksibel. Saya mungkin kayak apalagi di creative industry ya, mungkin yang kakak bilang kita bisa mungkin di subuh atau di jam-jam yang seharusnya kita melakukan produktivitas lainnya, tapi kita harus siap kayak gitu. Bahkan even ke Bandung bawa laptop guys. Oh iya, karena emang itu bukan hari libur ya teman-teman, tapi maksudnya itu adalah salah satu benefit yang bisa aku bilang di hybrid working gitu loh. Aku pernah kayak ada acara keluarga harus kemana dan aku tetap diperbolehkan untuk menghadiri acara keluarga tersebut asalkan aku tetap bisa menyelesaikan pekerjaanku gitu. Jadi aku ngerasanya kayak ya sebenarnya there's always two sides of the coins ya. Maksudnya kayak selalu apa ya, menyenangkan sebenarnya, semuanya pasti punya sisi good and bad-nya, ada pro dan kontranya gitu. Tapi mungkin at the end of the day jalanin aja nggak sih guys apa yang ada sekarang, terus bagaimana kita bisa beradaptasi dengan situasi yang kita punya sekarang gitu, instead of trying to change it, trying to change the situation, try to change how you adapt to it. Menurut aku sih gitu. Dan akhirnya walaupun ya sekarang aku tuh rada pengen kayak berandai-andai gimana kalau aku jadi guru aja yang kerjanya 9 to 5 gitu, terus abis itu mungkin I can use my weekends to do freelances dan lain-lain, jadi bisa side job juga gitu loh. Sebenarnya itu yang aku pikirin gitu. Tapi nggak tahu juga ya, mungkin kalau kamu beranggapan pengen hybrid working karena kita punya jam produktif kita masing-masing, bener banget gitu. Aku kadang ngerasa aku lebih bisa produktif di pagi hari nih, aku mengerjakan semua pekerjaanku di pagi hari, siangnya aku bisa santai gitu. Jadi ya emang pick your poison aja sih menurut aku gitu. Jadi hybrid pun sebuah privilege ya, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Jadi gimana nih kalau Gen Z di rumah prefernya ngapain? Prefernya hybrid working, onsite atau malah remote working ya? Ya, tulis di komen menarik ya. Banget, ini menarik. Kalian setuju gak juga kalau hybrid itu privilege tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku? Iya, sama dengan onsite gitu loh. Lo punya sistem yang jelas, jam kerja lu jelas,
Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, karena rutinitas seperti itu mungkin bisa burn you out loh. Gitu Iya. loh. Dan bahkan 9 to 5 ini, you don't have the breaks that you want. Misalkan kayak, gue jam 2 siang, gue ngantuk banget nih. Lo gak bisa tidur dong di kantor. Yes. Nggak mungkin dong gitu. Tapi kan kayak setelah itu, lu punya waktu tidur lu yang sudah terjadwal sendiri gitu. Dan again ya balik lagi, sistem kerja orang tuh beda-beda. Sama kayak lu belajar misalnya buat teman-teman yang masih di kuliah atau masih sekolah gitu kan. Sistem belajar setiap orang tuh beda-beda sebenarnya. Setiap orang tuh punya sistem kerja dan jam produktif mereka masing-masing. So I think it's like what suits you better nggak sih at the end of the day ya. Tapi makanya ini penasaran untuk kita bahas. Banyakan tuh sebenarnya lebih suka yang mana sih dan seperti apa sih gitu. Dan kita perlu mengenali diri kita juga ya. Itu penting banget. Emang harus kenal sama diri sendiri juga sih. Karena kalau gue awalnya gue mikir kayak aku nggak suka rutinitas. Oh enggak, ternyata pas dijalanin ternyata memang butuh. Ternyata memang butuh sebuah jadwal dan sistem untuk keep yourself disiplin gitu. Mungkin awal waktu di permukaan kita masih menyisir-nyisir gitu kan, kayak kita cocoknya di mana ya. Tapi akhirnya ketemu nyaman dan enjoy-nya juga. Bener, yang namanya kita masih Gen Z ya, kita masih muda gitu. Cobain aja dulu sih semuanya. Cobain aja dulu sampai lo tahu apa yang cocok buat lo gitu. Karena kalau misalkan lo nggak tahu apa yang cocok buat lo, mana yang ini, terus lo maksain karena tren doang atau karena FOMO doang, kayak seru banget kamu hybrid working, aku juga mau. Nggak bisa, say, lo belum tentu cocok gitu loh. Atau kalau misalkan kayaknya enak ya 9 to 5 kayak gue nih sekarang nih, kayak gue lagi kayak aduh kok kayaknya seru ya kerja di SCBD dengan lanyard itu, setiap hari aku naik MRT membawa kopi mahal ya kan, seru gitu loh kelihatannya, elit gitu kelihatannya. Tapi mungkin setelah gue pikir-pikir lagi belum tentu juga gitu loh. Siapa tahu kayak gue bisa melakukan ini tiap hari, awalnya kelihatan prestis, lama-lama kok enek gitu kan. Jadi emang pick your poison at the end of the day. How you adapt to it and how you accept your reality sih sebenarnya. Bagaimana lo bisa menemukan enjoyment lo sendiri di setiap situasi yang lo punya sebenarnya. Karena juga menurut aku Kak, kalau kita ngikutin orang gitu ya, karena kita misalkan mau kayak dia atau kayak, maksudnya ada satu hal atau seseorang yang kita jadikan acuan atau yang Kakak bilang tadi FOMO, kita akan di situ-situ aja, kita nggak kenalin diri kita juga nggak bisa berkembang gitu. Jadi kayak ada di dalam satu box gitu, ya kan, yang ikutin arus aja, gitu ya, atau nggak ikutin arus gitu. Padahal semua orang punya caranya sendiri, punya Betul. timelinenya sendiri gitu. Jadi ya kalau emang temen lo udah nyampe di tempat yang menurut mereka enak, belum tentu ketika lo sampai situ lo cocok loh gitu. Iya, Kak. Karena kita juga mulainya aja juga beda kan, caranya berbeda, latar belakangnya udah beda. Tapi kalau Mayo sendiri ini nggak apa namanya? Aku ditanya. Boleh nggak sih? Boleh ya aku nanya Mayo Boleh, ya. kita sharing. Boleh. Tapi kamu kalau sistem belajarnya tuh emang tipikal anak yang good student, maksudnya kan karena kalau misalnya di sekolah tuh kita sebenarnya diajarinnya 9 to 5 ya. Yes. Sistem yang udah dibangun untuk pendidikan sekarang itu kan sebenarnya menjadi melatih kita untuk menjadi karyawan yang baik. 9 to 5 yang baik gitu loh, ibarat kata apa sih, budak korporat yang baik. Boleh ya bilang gitu ya teman-teman. Gitu. Cuman kan kalau kamu sendiri gimana? Were you good at school? Were you good at following the schedules? Kamu bosan gak sih sama jadwal yang dulu dibikin sama sistem di sekolah gitu? Kalau sekolah atau kuliah nih Kak? Karena beda jamnya ya. Bener juga ya. Mungkin bahas kuliah kali Boleh ya. deh yang kalau baru kuliah recent ini. anyway teman-teman, jadi aku tuh kuliahnya benar-benar seperti sekolah. Jadi jadwalnya udah Bedanya. tapi durasinya. Durasinya. Kalau durasinya kalau kita di sekolah tuh udah beneran dibilang full day school. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 4, jam 3 sore. Kalau kuliah enaknya tuh mulai jam 8:30, pulangnya jam 12 guys. Enak banget ya guys. Enak sekali gitu. Tapi itu aku banget. Kenapa aku bilang aku banget? Soalnya karena terjadwal kan, jadi ya udah. Setelah itu tahu, kalau mau main atau kita mau belajar, mau melakukan apapun itu, yang penting kuliah atau sekolahnya udah selesai dulu. Oke, tapi kamu tipikal yang you schedule your day gitu nggak? Kayak lo tuh bangun pagi, oke hari ini gue mau A, B, C, D, E gitu nggak? Apa sorry Kak? Nggak dengerin. Nggak distrek ya? Gengsi. Jangan dinormalisasi ya guys, banyak-banyak baca buku supaya otaknya tidak rusak gitu. Apa tadi? Use your schedule. Nggak ya, kamu tuh tipe orang yang kayak bangun pagi, kamu tahu mau ngapain, atau kayak kamu bangun pagi, I don't know, we just ball gitu. Kayak which one? Kamu tipe yang mana sih sebenarnya? Bangun pagi jadi terstruktur atau enggak? Terjadwal atau enggak? Hari kamu tuh terstruktur atau enggak gitu? Saat bangun pagi.
jadi sebuah habit aja sih, tapi mungkin bisa dibilang terstruktur atau enggak, aku tidak tahu. Tapi habit, jadi misalnya bangun tuh nggak langsung kayak cek HP. Ini nggak Bagus ya? Ini nggak bohong ya. Oh enggak, oh iya. Kita nggak bilang kamu bohong. Maksudnya kak, Nggak kan dua alasan. Nggak apa-apa juga. Ya itu kan Gen Z kayak udah mungkin nggak juga Gen Z ya, semua orang kayak kita udah takut people perception gitu loh, padahal belum tentu kan. Oh ya oke, bener-bener juga. Oke, bener juga. jadi bangun itu kayak misalkan dimulai dengan kita say thank you dulu gitu kepada yang Tuhan Maha Maha Kuasa, Esa. Tuhan yang Maha Esa gitu ya. Kemudian baru kita akan memulai hari kita ABCD-nya. Oke, jadi udah tahu ya kalau misalkan misalnya hari ini, oh gue mau ini gitu. Iya. Mungkin kamu kayaknya emang lebih cocok di onsite. Walaupun Menarik. Anyway guys, aku jadi dapat masukan dan saran yang bermanfaat. Nih. Kalau teman-teman gimana? Atau justru malah mungkin kamu bisa hybrid karena kamu tahu cara menjadwalkan hari kamu sendiri. Kalau aku kan at the end of the day walaupun saya hybrid ya, kayaknya tetap lebih enak kalau punya sistem deh guys. Aku kayak lebih suka diatur. Wah, nggak tahu. Anyway, kita ini Gen Z banget. Kenapa? Karena kita berdua ini kan jarang ketemu ya kak. Baru pertama kali kok ketemu. Aduh, pengakuan lagi. Pertama kali ya ketemu hal Pertama kali udah jujur kita baru pertama kali ketemu nih guys. Tapi karena Gen Z itu ya, jadi kayak langsung nyambung. Oh, iya. Kita know how to saling nimpalin gitu. gitu. Itu kerennya Iya, Gen Z ya. Oke. Oke, jadi teman-teman semua kita udah cukup kali ya. Sebenarnya masih banyak yang mau aku explore gitu. Karena dari sudut kreatif industri juga dan hybrid ataupun onsite tadi gitu ya. Boleh abis ini part 2 enggak. Balik gini kak, aku mau minta tipsnya kakak untuk teman-teman Gen Z di rumah yang nonton. Kalau misalkan entah itu kerja hybrid ataupun onsite itu bisa seperti apa, how to handle-nya. Dan juga kalau kerja nih, aku pengen deh kak coba di kreatif industri. Oke, mungkin aku boleh kasih saran sedikit kali ya sebagai penutupan gitu. Kalau misalkan lo kerjanya hybrid, ya lo harus bisa disiplin dan bangun sistem lo sendiri. Apalagi ketika lo kerja di rumah gitu. Kalau lo nggak punya sistem yang menaungi lo, ya lo harus bisa mikir apa yang harus gue kerjain ya hari ini. Punya to-do list atau mungkin pakai application kayak Notion. Gue sendiri pakai kayak gitu-gitu tuh Notion untuk bisa project managing gue sendiri, scheduling sendiri, apa yang harus gue kerjain ya. Jadi lo bangun pagi lo nggak ngangong lo mau ngapain gitu. Tapi ketika lo sudah punya sistem yang menaungi lo, sudah jelas lo harus ngapain setiap harinya, kayaknya ya gimana caranya biar lo nggak burn out dengan situasi yang seperti itu saja gitu. Mungkin lo bisa refreshing atau cari challenge baru, milestone baru yang akhirnya bikin lo nggak di situ-situ aja terus gitu. Itu sih saran dari gue. Tepuk tangan dulu. The best. So thank you so much Kak Langit. Semoga apapun project dan yang sedang mau direncanakan ataupun dilakukan ke depannya semoga lancar dan pastinya berdampak buat semuanya. Amin. Semoga berdampak ya. Amin. Terima kasih Kak sudah hadir dan sharing sama kita teman-teman Gen Z. Sekali lagi aku mau ingetin teman-teman bisa tulis di kolom komentar kalian pilih onsite working atau hybrid working karena nanti komen yang paling luar biasa akan dapat giveaway atau gift dari kode marketing. Oke. Seru banget. Gratisan, we love gratisan. Iya, nanti langsung diantar ke rumah kalian ya pakai kurir. Pakai kurir. Kurir. Bim, sensor namanya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita punya tagline nih Kak, kalau aku bilang kamar Gen Z, nanti kakak jawab where you can get cozy. Oke. Udah siap. Siap banget. Oke, thank you so much, babe. See you on the next video, on the next episode. Tetap sehat selalu. Oke, kamar Gen Z, Where you can get cozy. dadah.